Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu, bapak semuanya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Pak, sehat. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat yang telah diberikannya, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam. Selanjutnya doa keberkahan marilah kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang terang benderang. Ibu bapak sekalian, bahagia kita, apalagi kebahagiaan ini berada karena alasan yang benar. Kita bahagia karena dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bahagia pertemuan ini bisa kita isi dengan pelajaran bahasa Arab Qurani yang akan membantu kita semua ibu bapak sekalian untuk memahami ayat-ayat Qurani, yaitu memahami ayat-ayat populer yang sering digunakan dalam kegiatan dakwah, dalam kegiatan beragama sehari-hari, kemudian untuk memahami doa-doa dan bacaan dalam rangkaian ibadah, terutama untuk sholat dan sekitarnya di bahasa Arab Qurani 1, kemudian dengan bahasa Arab Qurani kita akan memahami wacana keislaman tingkat dasar. Ibu bapak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu berkaitan dengan surah Al-Alaq, pelajaran kedua. Setelah pada pertemuan kita sebelumnya kita membahas beberapa makna dasar, kemudian kata-kata pokok yang ada di dalam pelajaran kita dalam bahasa Arab Qurani. Untuk itu sebelum kita bicara lebih lanjut masuk ke dalam bagian berikutnya, yaitu Tanmiyatul Mufradat, marilah terlebih dahulu ibu bapak sekalian, ya, kita awali kegiatan kita, pelajaran kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahman wasi'an ya arhamar warahmatullahi. Baik ibu bapak sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan Tanmiyatul Mufradat. Ada yang ingat makna Tanmiyatul Mufradat? Apa yang ingat? Pengembangan perkata, Pengembangan kosakata. Ya, baik. Ibu-ibu bapak sekalian, kira-kira ya umpamanya ya, perumpamaannya kemarin kita sudah dapat modal. Kita sudah dapat modal. Modal dari mana, Pak? Modalnya dari sini. Kemarin kita sudah paham apa makna Iqra. Kemarin kita sudah paham apa makna Robbi. Kemarin kita sudah paham apa makna Kholaq, makna Akram, makna Allama, makna Ya'lam, makna Kolam, makna Alaq, dan sebagainya. Ini modal. Modal tersebut kemudian akan kita kembangkan, ya, supaya ilmu kita bertambah luas, bertambah dalam, dan itu menjadi catatan amal kita setiap hari bertambah. Itu ya, Tanmiyatul Mufradat, ilustrasinya seperti itu. Karena itu ibu bapak sekalian, Tanmiyatul Mufradat akan menjadi sesuatu yang berat kalau di teks pokok ada yang ibu bapak sudah lewat. Tapi dia akan ringan kalau apa yang sudah kita pelajari sebelumnya kita bisa pertahankan. Jadi sekali lagi ibu bapak sekalian, Tanmiyatul Mufradat jadi berat kalau teks pokok ada yang terlewat. Sebaliknya Tanmiyatul Mufradat jadi ringan, jadi menyenangkan kalau makna-makna pokok dari teks pokok masih bisa kita pertahankan.
Baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian yang kami muliakan, coba kita lihat ya. Yang pertama dari ungkapan apa yang akan kita kembangkan? Bismi Rabbika. Iya, Bismi Rabbika. Ada berapa kata Ibu Bapak sekalian dalam ungkapan tersebut? 4 ya. 3. Ada yang mengingat 3, yang lain? 4. 4. 4. Ada lagi yang lain? Bismi Rabbika. Bu Komariah, berapa dugaannya? Itu ada berapa kata? 4. 4. Oke, baik. Kita ambil yang lebih banyak. Ini jika diduga merupakan gabungan dari 4 kata. Kata yang pertama apa? Bi. Apa arti yang sudah kita dapati? Dengan. Dan Kata yang kedua apa? Ismi. Apa Ism. makna yang sudah kita pahami? Nama. Nama. Kata yang ketiga, Robbi. Rabbi. Apa maknanya? Tuhan. 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 Baik. Kemudian kata terakhirnya apa? Ka. Ya, maknanya apa? Kamu. Kamu atau Dengan mu. Tuhan. Bismi Rabbika. Ya, dengan apa? Nama Tuhanmu. Baik. Yang pertama coba kita lihat. Nih, sebelumnya kan kita sudah ya ada ya. Nah, dapat dari mana ya? Sebelumnya kan kita punya ism. Ism. Ada ismi, ada ismuk. Ada ismi, ada ismuk. Pelajaran kita sebelumnya. Ismi maknanya? Ismi itu nama wanita. Bukan. Namaku. Ismi itu namaku. Ya. Namaku. Ismi, Namaku. namaku. Ismi. Kemudian kalau ismuk, Namamu. namamu. Yang kemarin kan dibedakan ya. Untuk mudzakkar dan muannas jadinya apa? Masmuk bisa jadi Mas Muka. ya, bisa masmuka, bisa masmuki. Dengan cara yang sama juga bisa kita gabungkan. Kalau kemarin ismi, sekarang jadinya Robbi. Maka kemarin ismi Tuhanku, Robbi, maaf, ismi namaku, maka Robbi maknanya menjadi Tuhanku. Tuhan. Kalau kemarin ismu, apa ismu? Namamu. Namamu, sekarang Robbuk menjadi Tuhanmu. Nah, ini yang baru ini. Ini yang baru ya. Ini yang baru. Robbuna maknanya Kami. Tuhan kami. ya, Tuhan kami. Dengan demikian, dengan mudah insya Allah Ibu Bapak bisa memprediksi, bisa menduga mana bermakna kami. Nah, itu maknanya kami. Ibu Bapak sekalian, kalau dalam bahasa Indonesia, kata kami sinonimnya apa? Kita. Kita. Gitu ya, sinonimnya adalah kita. Jadi kalau dalam bahasa Arab, adana, ya adana, bisa juga nanya bermakna Kita. kalau digabung jadinya Kita. Nah. kita. Oh, jadi kitana. Jadi kitana. Nah, bisa jadi kitana. Kitana itu merek motor ya, Ibu Bapak sekalian. Yang saya ingat itu Kitana itu merek motor. Kalau Nakita dia ini nama bagus di Indonesia. Bisa jadi artis. Jadinya Nakita Willy. Stop. Baik, ada nak ya. Ibu Bapak sekalian, coba lihat ya main nalarnya. Kata yang bermakna kami di situ hurufnya apa saja Ibu Bapak sekalian? Nah. Hurufnya apa saja Ibu Bapak sekalian? Nun sama alif. Nun sama alif. Ingat ya, kata yang bermakna kami atau kita di sini di akhir ini, kalau di akhir ini bisa nun sama alif. Nah, kira-kira nih Ibu Bapak sekalian, kalau antara nun dengan alif
Ini kalau dia bertanding di Uber Cup, kira-kira jadi juara mana? Kalau Nun sama Alif bertanding. Nun. Nun. Baik. Jadi Ibu Bapak sekalian, nanti huruf Nun ini dalam konteks tertentu nanti dia bisa bermakna, bisa mengindikasikan, bisa menandakan kami, bisa menandakan kita. Ya, Nun ya, bisa menandakan kami, bisa menandakan apa? Kita. Baik. Coba kita baca dari awal sama-sama Ibu Bapak sekalian. Rabbi. Rabbika. Tuhanmu. Rabbuna Tuhan kami. atau Tuhan kita. Tuhan kita. Kemudian yang pertama. Jadi kita punya tambahan lagi ini. Tambahan lagi ada ya, aku, ada kamu, ada na, kami, atau Kita. ya. Itu tanmiyatul mufradat kita yang pertama. Yang kedua, kata yang menjadi modal untuk dikembangkan berdasarkan pelajaran kita yang kedua ini adalah kata alladzi. Ibu Bapak sekalian memahami kata ini dengan arti apa sebelumnya? Yang. Yang. Baik ya. Alladzi ini bermakna yang. Sekarang coba kita lihat dari ciri bahasa Arab yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Sukun. Yang di Ciri bahasa Arab, bukan ciri Nun. ya. Ciri bahasa Arab yang ketiga. Sukun. dan nun. Dan jamak. Ya, ciri bahasa Arab yang ketiga dibedakan bentuk mufrad dan jamak. Oh, Ya. Nah, ini adalah bentuk mufradnya. Kalau yang itu satu, alladzi. Ya. Alladzi. Nah, kalau banyak dalam bahasa Arab tidak mengatakan alladzi. Tapi Arab akan mengatakan alladzina. Ibu Bapak sekalian. Jadi otomatis ya. Otomatis Ibu Bapak sekalian, kalau menemukan kata alladzina berarti itu kaitannya dengan banyak. Itu. Kalau yang banyak orang, maka alladzina bisa bermakna apa? Orang-orang. Orang-orang yang, gitu jadinya. Orang-orang. Orang-orang yang kita bermakna orang-orang yang. Ya. Kalau di sini Ibu Bapak sekalian, ketika kita membaca alladzi khalaqa, apa jadi maknanya? Orang-orang yang diciptakan. Alladzi khalaqa, apa maknanya? Orang-orang yang diciptakan. Enggak pakai orang karena yang kita baca adalah bentuk tunggalnya. Oh Ya. iya, Yang kita baca adalah bentuk tunggalnya. orang yang diciptakan. Enggak ada di-nya karena ini bukan bentuk noun. Telah. Yang Yang Ya, telah gitu ya. diciptakan. Yang telah menciptakan. Karena yang menciptakan itu Tuhan, nggak pakai orang kalau di sini, gitu. Yang telah menciptakan. Coba kita gabungkan ya modal kita tadi alladzi kemudian khalaqa, kita gabungkan untuk memahami kalimat sederhana berikut ini. Silakan dibaca ibu-ibu bapak sekalian, apa kalimatnya? Sekali lagi. Ya, bagus. Coba ibu bapak dalam hati itu maknanya apa? Allah yang telah menciptakan manusia. Menciptakan manusia. Ini makhluk transparan. Saya minta coba ibu bapak sekalian dalam hati apa maknanya? Wah, ternyata isi hati ibu bapak kedengaran sampai di sini. Ini makhluk transparan ini. Padahal yang diminta adalah dalam hati. Ya.
Allahul ladzi khalaqal insan. Coba hati-hati yang lain ditutup dulu. Kita ingin dengar suara hati Bu Ati. Apa maknanya Bu Ati? Bu Ati. Allahul ladzi khalaqal insan. Allah yang menciptakan manusia. Bagus. Bagus. Karena menciptakan itu. Ustaz, halo Pak Guru, nggak kedengeran? Mana yang bermakna menciptakan? Menciptakan itu kholaqo. Bentuk berapa seingat Ibu? Al-insan. Al-insan. Lain diam dulu. Bentuk berapa seingat Ibu? Bentuk 1 AA ya, Pak Guru. Kalau begitu apa maknanya Ibu? Kalau itu kan berarti telah ya, berarti telah menciptakan ya. Ya, bagaimana jadinya? Jadi Allah yang telah menciptakan manusia. Iya, bagus. Jadi begitu ya Ibu Bapak sekalian. Untuk sementara waktu telahnya kita munculkan. Ya, untuk meyakinkan bahwa Ibu Bapak sekalian sudah akrab dengan makna setiap bentuk. Dan Ibu Bapak sudah mengenali bentuk-bentuk kata. Nah, tapi nanti kalau sudah terbiasa, Ibu Bapak sekalian sudah terbiasa, dianggap ini sudah familiar sekali, kita tidak akan munculkan ini. Ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian, peserta belajar yang lain? Ada dari jamaah yang lain, seperti tadi ada yang mau disampaikan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini dia, Allazi adalah. Oke, silakan. Izin Pak Guru. Silakan. Kalau izin bertanya, kholaqo tadi bentuk pertama itu diawali dengan AA ya Pak Guru. Betul. Ya, maksudnya ini adalah tanda bacanya ya Pak Guru. AA. Iya, betul. Oh ya, baik. Ya, terima kasih Pak Guru. Tanda baca kalau ditulis, tapi kalau diucapkan jadinya bunyi. Gitu. Baik. Itu dia dari allazi, ya, dari kata allazi. Kita lanjutkan berikutnya, ibu-ibu, bapak sekalian. Nah, coba dibaca. Lam Ya'lam. Kurang cepat ya. Coba. Silakan dibaca. Lam ya'lam. Pada pertemuan kita sebelumnya, ma dimaknai dengan apa? Tempat. Pada pertemuan kita sebelumnya, apa arti ma yang sudah kita pahami? Apa yang catatannya? Luar biasa. Yang sudah ya, bukan di tempat lain. Kalau saya nggak ngikutin kalau di tempat lain. Pertama kali muncul ma, ibu bapak sekalian, maknanya apa? Tempat. Lihat tulisannya. Tulisannya ya, jangan hanya mengandalkan bunyi. Mas Mukjadi siapa? Iya, betul. Pada pelajaran kita yang sebelumnya, ma itu artinya siapa? Artinya apa, Ibu Bapak sekalian? Siapa? Nah, Ibu Bapak sekalian, ini menjadi tonggak pembelajaran yang perlu kita syukuri. Dalam hal apa? Bahasa Arab Qur'ani memperkenalkan kepada kita bahwa satu kata itu bisa memiliki beberapa arti. Coba ulangi, Ibu Bapak sekalian. Satu kata bisa memiliki beberapa arti. Karena itu, Ibu Bapak sekalian, kalau mengingat arti sebuah kata, tidak cocok kalau hafal mati. Apa contohnya hafal mati? Seperti, mohon maaf ya, contohnya Pak Sutari. Contohnya adalah Pak Sutari. Mohon maaf ya Pak, contoh ya biar konkret. Beliau itu
Waktu pertama kali belajar bahasa Arab ala, beliau dapatnya atas, di atas, maka beliau hafal mati. Sehingga waktu kita di belajar bahasa Arab Qur'ani, kita menemukan kata alaikum, ala di situ apa artinya Ibu Bapak sekalian? Bagimu. Bagi atau untuk. Bagi atau untuk. Maka pada saat itu Pak Sutari terasa tidak terdorong untuk mengingat bahwa ala itu bermakna bagi atau bermakna untuk. Karena beliau sudah hafal mati ala itu di atas. Begitu juga halnya ini Ibu Bapak sekalian ya. Prinsip umum begitu ya. Prinsip umumnya begitu. Prinsip umumnya begitu. Ibu Bapak sekalian ya, Ibu Bapak sekalian, ini ya. Coba kalau kata ini ya, terutama Ibu Bapak mungkin lebih apa? Lebih dekat ya, lebih dekat dengan bahasa Inggris ya. Sebagai contoh bahwa karakter bahasa begitu ya. Kita coba bahasa Inggris. Kalau nggak cocok bahasa Inggris, kita pakai bahasa Indonesia. Interest itu kalau dalam bahasa Inggris artinya apa? Tertarik. Tertarik. Bisa tertarik, bisa bunga kali ya, Pak? Ibu Bapak sekalian. Inggris ekonomi bunga. Tuh. Bunga. Bisa jadi bunga. Kalau politik. Kalau di politik. Ada konflik of interest, jadinya kepentingan. Kepentingan. Nah, kalau di kedokteran, Bu Dokter Muthaharoh, interest artinya apa? Apa ya? Saya kok dapatnya interest itu, kalau di kedokteran itu maksudnya adalah minuman keras. Tuh, dari profesor saya tuh, dari Bandung. Nah, tapi itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia coba, bahasa Indonesia ya Ibu Bapak sekalian. Bahasa Indonesia. Apakah Ibu Bapak sekalian selalu bahagia? Sebentar, bukan ini. Apakah Ibu Bapak sekalian kalau ini senang, selalu senang kalau ada bisa? Apakah Bapak sekalian senang kalau ada bisa? Tergantung kalau bisa ular ya. Selalu kan? Enggak selalu. Nggak selalu. Kalau bisa ular, jadi senang. Bisa ular. Tapi kalau bisa bahasa Arab, senang kita. Bisa bahasa Arab senang, bisa ular mengkhawatirkan. Itu artinya karakter bahasa seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Karakter bahasa seperti itu, dan di bahasa Arab Qur'ani kita akan diperkenalkan dengan gaya seperti ini. Maka itulah mengapa bahasa Arab Qur'ani menggunakan prinsip nalar. Nalar itu kita pikirkan, cocoknya mana ini bisa yang membahagiakan atau bisa yang mengkhawatirkan. Lihat konteksnya dahulu, lihat bagian yang ini, lihat bagian yang itu. Nah, itu ya, sebagai pengantar kita akan pakai terus prinsip ini. Satu kata bisa jadi artinya lebih dari satu. Nah, nanti untuk sebaliknya kita sampaikan kalau ketemu kasus yang sebaliknya. Nah, sekarang kita diberitahu bahwa ma bisa juga berarti apa, Ibu Bapak sekalian? Sesuatu yang. Bisa juga berarti apa ya? Bisa juga nanti punya makna-makna yang lain sejalan dengan perkembangan pembelajaran kita. Ya, Ibu Bapak sekalian, pada pelajaran kita sebelumnya, lam apa maknanya lam? Tidak. Lam. Tidak. Tidak. Tidak lah. Selamanya lam bermakna tidak, belum tentu gitu ya, karena bahasa ini bukan ilmu pasti, tetapi bahasa ini adalah ilmu humaniora sosial yang bisa jadi terjadi dinamika di dalam memahaminya. Bapak sekalian, kalau dengar kata rahim, apa maknanya rahim? Darah. Rahim.
Rahim. Darah. Ibu bapak ingat itu pelajaran kita sebelumnya. Rahim itu berapa? 3 Penyayang. huruf dasarnya apa? Kasih sayang. Iya. Rahim itu maknanya kasih sayang, ya. Enak nggak kalau dengar makna kata rahim, kasih sayang? Enak. Nah, Enak. Tapi kalau ibu bapak dapat berita penggusuran kemudian dikasih uang kerahiman, senang nggak? Tergantung jumlahnya, Pak. ya. Jadi Kalau menguntungkan senang. Kalau Ya, merugikan begitu. Orang nangis. digusur yang senang. Nggak ada. Nggak ada. Orang digusur nggak senang, tapi orang dikasih uang gusuran baru senang. Makanya banyak yang cari. Kerahiman. Nah, ya kan jadinya uang kerahiman jadinya. Tetap aja begitu. Maka dulu kan ada yang ingin berganti. Dulu kita biasa mendengar rumah sakit. Lama-lama orang nggak mau bilang rumah sakit, rumah sehat. Gitu. Tuh, apa maksudnya begitu ya? Kita ke rumah itu biar sehat. Kalau dulu kita mengatakan rumah sakit itu tempat orang sakit, berarti rumah sehat yang mana di rumah kita? Kalau diubah, rumah sehat itu adalah yang sekarang kita sebut dengan rumah sakit. Itu yang disebut rumah sehat, berarti rumah-rumah kita adalah rumah sakit jadinya. Tapi kan begitu ya, bahasa itu berkembang, bahasa itu berubah, ya, bertumbuh. kalau Pak Guru, kalau uang kerahiman jadi terjemahannya apa Pak Guru? Uang Uang kerahiman. belas kasihan jadinya. Oh, bukan uang kasih sayang, bukan ya, uang belas Ya, kasihan. lebih cocok, jadi saya memahaminya itu uang belas kasihan sebagai ganti daripada uang apa itu, uang ganti rugi. Orang nggak mau uang ganti rugi, maunya ganti untung. Iya. Istilahnya bikin masalah nanti. Padahal bisa sih, untung bisa asalkan cukong-cukong, asalkan koruptor tidak lagi jadi penguasa, aman itu. Tapi ini kan koruptor ada di sekitar kekuasaan, nggak diburu. Justru orang yang ngurusin ngaji di pengajian itu yang banyak diburu sama orang gila tapinya. Ya, itu contohnya ya, gitu contohnya. Yuk kita lihat contoh dalam kalimat, kita baca sama-sama. Allamallahu insana ma lam ya'lam. Ya, good. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Baik, kalau tidak ada, siapa di antara ibu bapak sekalian yang ingin membagi pemahaman yang sudah didapatkan untuk makna ungkapan tersebut? Ada? Ada? Baik, kalau tidak ada, kita tunggu sampai hari Rabu. Mudah-mudahan ada yang mau berbagi. Ini kelihatannya ibu bapak sekalian merasa belum jadi satu keluarga, jadi masih pelit-pelit. Masih pelit-pelit. Diberi kesempatan untuk berbagi, masih mikir-mikir dia. Uang saya banyak, enggak ya? Gitu ya. Jawabannya Pak Guru, bukannya pelit. Ya, pekan depan, bukan pekan depan, hari Rabu, mudah-mudahan ibu bapak sekalian ada yang mau berbagi pemahaman. Jadi Rabu Demikian, masuk ya Pak Guru. Kenapa? Rabu jadi masuk ya Pak Guru. Maksudnya ada Zoom ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat sehingga nanti bisa kita lanjutkan pembelajaran kita. Baik, ibu bapak sekalian yang tadi merasa belum tuntas untuk menguasai 5 kunci pokok, mohon disempatkan ya ibu bapak sekalian. Pendekatan prinsip, ciri khusus bahasa Arab, makna bentuk, ciri bentuk, serta target kita. Ya, tadi target kita bahwa kita menguasai bahasa Arab tidak seperti Quran terjemah, tidak seperti mesin, ya, tidak seperti mesin terjemah, tetapi kita bisa sampai pada level yang kelima jika mampu. 4 sehat, 5 istimewa. Paham makna arti, paham bentuk kata, paham jenis kata, paham posisi kata dalam kalimat, dan akan istimewa jika kita memahami sisi keindahan dan kedalaman dari ayat-ayat Qur'ani yang kita kaji. Demikian Ibu Bapak sekalian,
pelajaran kita untuk siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat ya untuk kita semua, baik maupun akhirat. Mari kita syukuri kegiatan kita pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih untuk partisipasi aktif Ibu Bapak sekalian dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Terima kasih Pak Guru. Pamit ya Pak. Assalamualaikum teman-teman.